Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan mulia, dan kita sudah memasuki hari ke-7 melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita tidak tahu, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, sehingga tahun depan kita tidak berkesempatan mendapatkan pahala-pahala yang begitu dihamburkan. Atau bahkan bisa jadi kita tidak sampai menyelesaikan bulan Ramadan ini. Sebagaimana kita ketahui, putri Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu an, beliau wafat pada tanggal 4 Ramadan. Artinya beliau tidak menyelesaikan Ramadan. Demikian juga dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat tanggal 17 Ramadan tanpa menderita sakit sebelumnya. Artinya kita tidak tahu kapan ajal itu tiba. Karena itu marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk bekal akhirat kita. Pemirsa tausiah yang dirahmati Allah, tausiah yang saya berikan hari ini judulnya menumbuhkan sifat qanaah dalam kehidupan. Dalam surah Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin. Shadaqallahul azim. Artinya tiada sesuatu yang melata di bumi melainkan di tangan Allah rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Qanaah adalah sifat merasa cukup, diberi banyak cukup dan diberi sedikit cukup. Karena masalah harta ini tidak adalah istilah cukup. Salah seorang kalau menyangka dia akan merasa cukup kalau Allah beri harta yang banyak. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyan wa la fahu illa tarab wa yatubu Allah ala man taba." Seandainya seorang anak Adam memiliki salah satu lembah emas, tentu ia akan menginginkan 2 lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, atau disebut merasa puas, selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Muttafaqun alaih. Salah pula seorang yang mengatakan seorang yang memiliki penghasilan pas-pasan tidak bisa qanaah, karena Allah yang memenuhi kebutuhan seorang hamba. Hanya gaya hiduplah yang tidak membuatnya cukup. Lalu bagaimana cara mewujudkan sifat qanaah? Setidaknya ada 3 hal yang bisa membuat kita qanaah. Yang pertama, mengimani takdir Allah yang Dia tetapkan kepada kita. Rezeki kita telah diatur oleh Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Ruhul Qudus atau Jibril membisikkan di hatiku bahwasanya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rezekinya dan ajalnya, dan bertawakallah kepada Allah dan baiklah dalam berdoa. Hadis Rasulullah riwayat Ibnu Hibban dan Hakim.
Yakinlah, selama seseorang masih hidup, pasti rezeki dari Allah akan mendatanginya, walaupun semua orang menghalanginya. Itulah yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita. Dan andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Hadis Rasulullah riwayat At-Tirmidzi. Kedua, berbaik sangka kepada Allah. Orang yang qanaah adalah mereka yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ia yakin kadar rezeki yang Allah tetapkan untuknya saat ini, itulah yang terbaik untuknya. Ia berserah diri kepada Allah sambil berusaha. Ia lebih percaya dengan janji Allah daripada keadaan dunia yang ia saksikan. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, sesungguhnya di antara lemahnya imanmu, engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu daripada apa yang ada di sisi Allah. Ketiga, bersyukur atas semua nikmat Allah. Seorang hamba hendaknya bersyukur dengan semua karunia yang Allah berikan kepadanya. Di antara cara yang dapat membantu seseorang untuk bersyukur kepadanya adalah dengan melihat kondisi orang-orang yang di bawahnya. Terkadang saat kita berkendara, kita melihat orang-orang duduk di pinggir jalan, menunggu orang-orang yang menawar dagangan mereka. Kita lihat kondisi mereka terik panas atau terkantuk-kantuk di malam hari. Kemudian kita sadar Allah memberi kita sesuatu yang lebih darinya. Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup dan merasa cukup dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah. Hadis Rasulullah riwayat Muslim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan untuk selalu menjaga 3M. Memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun. Mohon maaf segala kesalahan kesilapan ulun selaku yang memberikan tausiah hari ini. Dan kita tutup tausiah hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.